Halo guys, welcome back again to our channel dari Jalmai Hendra. Alright, kali ini kita bakal bahas apa nih guys? Kita bakal bahas hal random aja gak sih? Kayak ya urban legend campuran beberapa lah. Oke, gas. Gue dulu deh ya, urban legend nih. Oke, coba. Nih, kalau lu lagi kerja di tempat pemakaman, mending jangan ngide buat nginjek peti matinya deh. Atau ini bakal terjadi sama lu. Hah, nginjek peti? Ya, jadi ceritanya gini. Ada seorang pemuda ya, kita sebut aja namanya Febri deh ya. Nah, dia ini akhirnya nih menemukan pekerjaan sebagai pengurus pemakaman. Sebenarnya dia tuh bukan pekerjaan yang bener-bener dia pengenin, nggak pernah dia bayangkan sebelumnya lah pokoknya. Tapi ya, apa boleh buat ya kan? Karena situasi hidupnya saat itu membuat dia tuh nggak punya banyak pilihan. Manusia butuh uang, dan pekerjaan ini adalah satu-satunya yang bisa dia dapetin dalam waktu singkat waktu itu. Jadi sebenarnya si Febri ini adalah tipe orang yang penakut. Bahkan sekedar kayak membicarakan tentang mayit aja, dia udah membuat bulu kuduknya tuh merinding gitu. Apalagi kalau harus berhadapan sama jasad manusia yang bener-bener udah nggak bernyawa ya kan. Tapi untungnya pekerjaan di pemakaman itu nggak terlalu berhubungan sama hal-hal semacam itu. Itu cuman tugasnya kayak ringan-ringan aja, nyapu halaman, memotong rumput yang lagi tumbuh liar di sekitar batu nisan, sambil kayak membersihkan debu dan kayak lumut dari pemakaman tua gitu. Nah, sedangkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jenazah kayak menyiapkan mayitnya buat dimakamkan atau mengurus proses pemakamannya, semua itu tuh kerjaannya dari orang yang lebih senior, yang emang udah terbiasa sama kayak bau-bau anyir dan dinginnya tubuh orang tanpa nyawa itu. Jadi masih kayak gitu, ada satu hal yang benar-benar dia benci dari pekerjaannya. Dia memang nggak pernah harus nih natap mayit secara langsung kan, tapi ada kalanya, ada waktunya ditugaskan buat di ruang bawah tanah, tempat peti-peti mati berisi jenazah yang disimpan. Memang di negara barat tuh, terutama untuk orang-orang kaya ya, memang ada tradisi tuh membuat ruang bawah tanah khusus dibanding menguburkan keluarganya. Mereka ini di dalam tanah, mereka membangun ruangan tuh biar bisa dilihat lagi ke situ. Jadi masih bisa tetap berkunjung dan bisa ngeliat muka orang yang itu tuh deh. Jadi mereka kalau kangen, mereka bisa ke bawah situ dan bisa ngeliat langsung mayatnya itu. Emang ruangannya tuh kayak karena di bawah tanah ya, jadi kayak gelap, lembab, penuh debu, dan yang terburuk dipenuhi mayat. Nah, bagi si Febri, tiap kali dia harus turun ke sana, jantungnya benar-benar berdebar kencang. Dia tuh bahkan gak berani terlalu lama menatap deretan peti kayu yang berjejer rapi di sepanjang dinding itu. Karena dia merasa kayak seolah-olah tiap peti itu bisa dibuka kapan aja, bisa nyerang dia kapan aja, dan memperlihatkan isi di dalamnya yang benar-benar ngeri bagi si Febri. Suatu hari, malah petaka benar-benar terdatang menghampiri si Febri nih. Dia dapat tugas buat membersihkan salah satu ruang bawah tanah yang udah lama gak disentuh. Dengan berat hati dan penuh rasa enggan, dia turunin lah tangga sempit menuju ruangan itu kan. Waktu dia turun tuh langsung baunya berubah tuh, bau pengap langsung menyerap ke hidungnya gitu. Debu-debu tuh kan sambil berterbangan lah waktu dia ngebersihin peti pakai kemoceng gitu. Tapi dia berusaha menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin nih. Tangannya tuh bener-bener gemeteran gitu waktu dia membersihkan papan-papan nama yang menempel di dinding. Itu kan artinya siapa nama-nama orang yang udah meninggal kan. Tapi di waktu dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba suara keras terdengar. Langsung brak, hembusan angin entah dari mana datangnya bikin pintu besi ruangan bawah tanah itu menutup dengan keras. Dia langsung panik dong. Dia beralih ke arah pintu, coba membuka, tapi sia-sia. Ternyata pintu itu terkunci rapat. Jadi kayak dia itu pintu satu arah gitu. Panik lah dia kan, berkeringat dingin, dia tuh nggak bisa kemana-mana. Saat ini dia di posisi di dalam tempat mayit yang dimana nggak ada orang apa-apa dan pengap juga udaranya. Dia coba jerit sekuat tenaga, nggak ada kedengeran karena di bawah tanah. Dia coba panggil siapa aja lah yang mendengar, tapi ya percuma, suara itu malah bergema gitu, penuh dengan peti mati, nggak ada jawaban sama sekali. Dia akhirnya dudukan dengan lemas gitu, dia coba nenangin dirinya. Terus pas dia liatin ke atas, dia lihat sesuatu, kayak ada sebuah jendela kecil di dekat langit-langit ruangan. Nah, dari sana dia sadar ya, ada matahari yang masuk dengan pelan-pelan gitu, yang kecil gitu. Langsung lega dia dong, wah ini ada jalan keluar nih berarti nih. Masalahnya jendela itu tuh terlalu tinggi, dia tuh nggak ada tangga di dalam situ, dan dia tahu betul nih, diri ini nggak mungkin bisa meraih ke sana tuh pakai tangan kosong doang. Jadi dia putar pandangan, dia lihat ke sana kemari, dia cari tempat yang bisa ke atas itu, dan satu-satunya benda yang bisa mensupport dia untuk pergi ke atas itu adalah deretan peti mati yang sudah berdebu. Karena posisinya dia panik, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan ide gila pun akhirnya muncul di kepalanya. Dengan terpaksa dia memutuskan untuk menggunakan peti mati itu sebagai tangganya. Dipikirnya kalau dia tumpuk kan mungkin bisa mencapai jendela itu dan menyelamatkan diri, walaupun hatinya penuh takutan nih. Ya mending kayak gitulah dibanding dia standby di sana dan malah jadi mayat berikutnya ya kan. Ya udah, dengan gemetar dia coba memindahkan peti-peti itulah, dan anehnya peti-peti itu memang terasa lebih ringan dibanding apa yang dia bayangkan. Karena mungkin udah terlalu lama juga, jadi badan-badannya itu udah berubah jadi tulang belulang gitu. Nah, setelah itu dia tumpukin tuh beberapa peti.
Dia mulai naik pelan-pelan, tangannya gemeteran dan napasnya tuh bener-bener pendek karena pengap banget di sana dan dia juga dalam keadaan capek. Nah, waktu dia lagi naik itu tiba-tiba aja ada serpihan kayu yang menusuk ke tumitnya. Aduh, kampret banget katanya, ini kan kayu lama ya, bisa jadi serpihannya itu mudah banget rapuh. Tapi dia abaikan, tetap melanjutkan naik ke atas kan. Tapi tiba-tiba rasa perih itu kembali datang nih, kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Tapi namanya gak ada pilihan lain, dia terus daki lah sampai tangannya tuh berhasil meraih bingkai jendela. Dan susah payah dia mendorong tubuhnya keluar dari ruangan tersebut dari peti mati itu. Dan akhirnya berhasil. Begitu kakinya nginjak tanah dari luar, dia benar-benar merasa lega luar biasa. Walaupun badannya keringetan nih, langkahnya pincang, setidaknya dia bebas lah. Dia berjalan menuju ke area makam kan, sampai akhirnya ketemu sama bosnya, sama seniornya nih, si penjaga makam. Bosnya tuh nanya nih, kenapa kamu? Ngapain? Kenapa jadi kayak gitu? Jadi dia cerita lah, dia tadi tuh terkunci di bawah sini. Terus waktu dia naik ini tangga, kakinya ada yang kena kayu gitu. Bosnya nih kayak bingung, hah? Memang bisa kekunci kayak gitu? Memang itu kan besi katanya. Mana bisa besi didorong pakai angin katanya. Dia juga bingung, nggak tahu katanya. Nanti tolong dicek aja deh habis itu kata dia. Ya udah, coba lihat kakinya aman nggak kata dia. Dicek lah kakinya. Tadi ya nggak apa-apa sih, harusnya aman. Kegores kayu doang dikit tadi. Ya udah, coba sini dilihat biar diobatin kata bosnya. Terus dia duduk lah di batu nisan gitu kan. Bosnya jongkok tuh, lihat pakai senter gitu. Dia periksa tumitnya. Tapi beberapa detik kemudian bosnya tuh langsung pucat mukanya. Kenapa pak katanya? Kok kayak kelihatan kaget gitu? Emang lukanya parah ya katanya? Terus bosnya tuh bilang, nah ini bukan luka goresan kayu. Terus apa pak? Bosnya tuh natap wajahnya kan dengan ngeri itu. Ini bekas gigitan manusia. Dia langsung kaget banget dan bingung harus gimana. Bosnya juga pada bingung dan bosnya tuh memutuskan buat ngecek lah ke sana. Dia cek pintunya dan memang benar-benar dari luar tuh bisa dibuka. Dia masuk ke dalam, mereka ini masuk ke dalam pelan-pelan dan ada tumpukan peti mati tadi kan. Akhirnya mereka berdua ngecek lah. Ternyata di tumpukan peti mati itu ada beberapa umur yang berbeda. Waktu di peti mati kedua itulah umur anak-anak. Jadi di sana ternyata yang punya peti mati itu anak-anak umur 9 tahunan. Sedangkan di keempat itu adalah orang dewasa umur 40-an. Dari situ mereka membuka petinya itu memang semuanya masih di sana, masih tidur-tiduran doang. Mayitnya ini, kerangkanya ini. Tapi waktu dicek kakinya, 2 kali digigit itu, yang pertama gigitannya kecil dan yang kedua gigitannya lebih besar, yang lebih sakit tadi. Jadi kemungkinan mereka malah digigit oleh tengkorak itu. Oh anjir. Wah itu lu bayangin kalau itu terjadi sama lu deh. Wah ngeri banget ya. Jadi zombie gak sih? Enggak dong. Kan digigit sama tengkorak dikit, dikokop gitu. Kalau lu di posisi itu gimana? Mampus, resign aja gak sih, resign? Asli. Oke, gue lagi nih ya. Oke, coba gas. Coba lu jawab ini deh. Ceritanya ada seorang anak yang mendapatkan hadiah ulang tahun berupa sepeda dan sepatu bola. Tapi anak itu benar-benar membenci hadiah tersebut. Pertanyaannya, kenapa? Hah? Mungkin karena anaknya perempuan? Nope. Atau karena dia nggak suka sepeda dan sepatu bola? Ya udah sih, kayak semua orang suka-suka nggak sih? Kayak dia suka apa, terserah dia. Nah, itu adalah jawaban orang normal. Tapi lu tahu nggak, sebenarnya itu tadi adalah pertanyaan buat ngetes seberapa psikopat jawaban seseorang dengan pertanyaan itu. Oh, terus jawabannya orang psikopat itu dia bakal bilang apa? Nah, harusnya mereka bakal bilang karena anak itu cacat, nggak punya kaki. Ya itu, karena mereka tuh punya jalur pikiran berbeda dengan manusia normal dan punya dark side di pikiran mereka. Jawabannya tuh bener, sama-sama bener. Bisa jadi anak itu memang gak suka, makanya benci ya kan. Tapi lebih bener lagi kalau permainan yang diberikan itu gak bisa dimainkan, makanya dia benci. Iya, wah ada lagi nggak? Ada. Gue punya 4 pertanyaan khusus psikopat kayak gitu. Coba lu tes deh. Ini pertanyaan kedua nih. Ada 2 orang wanita bersaudara, Berta dan Marta. Suatu hari, ibu mereka ini mening dan pada hari pemakamannya, Berta melihat sesosok pria yang tampan banget sesuai tipe dia. Dia langsung jatuh cinta sama pria itu, tapi dia nggak berhasil menemukannya dan endingnya dia nggak tahu siapa itu pria sebenarnya. Nah, pada suatu hari, Berta mengkill saudaranya, Marta. Pertanyaannya, kenapa? Mungkin itu kekasihnya si Marta. Jadi pas di pemakaman Marta yang membawanya ke tempat itu. Oke, make sense. Tapi kalau dicerna lebih jauh, nggak make sense. Karena mereka ini kan kembar ya. Orang kembar kan selalu melakukan sesuatu itu berdua. Jadi harusnya Marta dan Berta tuh saling bercerita tentang orang yang disukainya kan. Terus kenapa? Nah, jawaban psikopatnya adalah agar Berta bisa ketemu lagi dengan pemuda itu di pemakaman saudarinya nanti. What? Karena kan jika ibu mereka ini meninggal, yang datang itu kan pasti keluarga dekat, keluarga jauh, kerabat, orang-orang terdekat di sekitar tempat mereka kan. Nah, di pikiran Berta, jika dia nggak saudari perempuannya sendiri, harusnya yang datang juga nggak beda-beda amat orangnya. Bisa jadi keluarga jauh, keluarga dekat, kerabat, orang-orang terdekat rumahnya. Nah, karena waktu itu dia nggak sempat minta nomor cowok itu, jadi dia bakal melakukan nge-kill itu tadi biar cowok itu kembali datang di sana dan dia minta nomor cowoknya itu.
Ya, pikiran psikopat beda, bro. Ih, bener-bener psikopat lah jawabannya ya. Iya kan? Oke, coba nih soal ketiga. Ceritanya lu menginap di lantai 10 sebuah hotel. Suatu malam, lu melongok dari balkon dan melihat seorang pembun menghabisi korbannya. Si pembun ini nggak sengaja melihat lu. Dari atas, lu bisa ngelihat dia mendekatkan jarinya ke wajahnya dan membuat sebuah gestur, kayak gerakan tubuh itu. Kira-kira gestur apa yang dia lakukan dan apa tujuannya? Oh, ini pasti si pembun mendekatkan di jarinya ke bibir, mengisyaratkan agar kamu tutup mulut dan gak mengatakan apapun ke polisi kayak gitu kan? Bener, itu buat orang normal itu bener. Hah? Padahal itu psiko banget loh jawabannya. No, lebih dari itu. Jawaban orang psikopat beda. Gimana? Jawaban orang psiko seharusnya dia sedang menghitung di lantai di mana lu tinggal supaya dia bisa membun lu juga kalau dia punya waktu buat kesana. Hah, maksudnya? Iya, jadi sebenarnya dia tuh bukan melakukan gestur kayak gini, tapi dia ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Kan makin dekat sama mulut gitu kan. Nah, dari situ dia bisa estimasikan nih seberapa lama dia bisa nyamperin lu. Apakah lu bisa kabur dari kejaran dia atau enggak. Kalau lu dihitung gak worth it, gak bisa terkejar, dia bakal melupakan lu. Tapi kalau lu masuk dalam jangkauan hitungannya, wah, gak lepas sih lu. Itu jawaban orang psycho tuh. Iya, dia mikirnya tuh ke sana-sana, men. Ini nih, tes psycho terakhir ya. Kalau lu harus ngekill seseorang dan dia sedang sembunyi di dalam lemari, apa yang bakal lu lakuin? Wah, nggak sih, kayaknya kalau itu gue gak bisa sih. Nggak, ini ceritanya lu harus ini. Apa yang bakal lu lakuin? Dan lemari ya, aduh, gue kayaknya bakal ngambil pisau ya. Terus gue dari luar lemari aja di step gitu. Anjir, itu lumayan psiko sih ya. Ya gue takut dia nyerang balik anjir. Oh, lebih ke pengecut jadi kayaknya dibanding psiko ya. Iya sih ya, bener. Terus jawabannya orang psiko gimana? Nah, tapi jawaban versi psikopatnya ternyata jauh lebih menakutkan dari itu. Hah, gimana emang? Cara ngekill terkejam bagi psikopat adalah menunggu sampai orang itu keluar dari lemari baru ngekill dia. No, dia buat orang itu punya harapan dulu gitu. Yes, tunggu dia kelaparan, tunggu dia udah merasa aman. Yang dari awal tadi kan dia was-was nggak berhenti-berhenti tuh. Anjir, bener-bener psycho banget pikirannya ya. Iya, bahaya banget. Ini kalau lu udah punya pikiran dan jawaban lu pada bener-bener nih, kayaknya ada baiknya lu ngecek ke psikolog deh. Tapi orang-orang penikmat riddle harusnya relate sih kayak gitu ya. Iya juga sih ya. Kadang kan detektif kayak gitu juga perlu punya pikiran psycho biar bisa nge-track apa aja kemungkinan terburuk dalam sebuah kasus ini. Apalagi inilah kasus yang dikerjaannya adalah orang-orang psikopat. Nah, itu bukan berarti selalu villain ya kayak gitu pikirannya. Iya, benar. Oke, gue lagi nih ya. Urban legend. Oke, coba gas. Jadi ada nih ceritanya, ada seorang pemuda usianya nih 21 tahun. Kita sebut aja namanya Robby deh. Dia ini pengen berpetualang jadi backpacker, mengelilingi dunia dan melihat kehidupan yang eksotis di luar sana, di luar jauh dari tempat dia berada. Dia pikir kan kayak bener-bener pengalaman yang menarik banget nih, menyenangkan karena dia bisa bebas menentukan kemanapun dia pengen pergi. Ketemu sama orang-orang yang belum pernah dia kenal, pergi ke tempat-tempat yang nggak pernah dikunjungi sebelumnya. Dan waktu itu tujuan pertamanya adalah Cina. Jadi dia naik pesawat lah ke Beijing kan dan menjelajah hingga pedalaman Cina. Nah, di jalan si Robby ini mendapatkan ide nih buat menjadikan perjalanan ini lebih menantang. Dia bakal naik bus secara acak tanpa tahu kemanapun bus itu akan pergi membawanya. Jadi kayak gitu kan dia tuh bisa menjelajahi wilayah-wilayah yang gak diketahui oleh para turis normal dan wisatawan lainnya gitu. Jadi kayak merasa pengalamannya ini bakal lebih membanggakan kalau dia menceritakan ke teman-temannya ada tempat-tempat indah hidden gem yang belum pernah orang-orang kunjungi. Nah, suatu hari dia mulai melakukan rencananya nih kan. Dia naik sebuah bus secara acak tanpa tahu tujuan bus itu kemana. Jadi bus itu membawa dia ke pedalaman, masuk ke dalam hutan-hutan, lembah-lembah. Bagus, eksotis. Terus bus itu juga dipenuhi sama orang yang penuh warga lokal. Tapi pemuda itu merasa aneh nih. Kok orang-orang di dalam bus ini menatanya dengan pandangan aneh gitu. Mereka juga kayak memilih berdiri ketimbang duduk di kursi sampingnya yang masih kosong. Jadi orang tuh pada berdiri banyak di sebelah kosong ini. Padahal ada tempat duduk, tapi pada nggak milih ke situ. Dia mikir kayak, ini kayaknya maklum sih, wajar aja sebab dia itu kan orang asing ya. Tapi lama-kelamaan, tatapan aneh dari orang-orang ini mulai mengganggu si Robby nih. Si Robby ini memutuskan lah buat, ya udahlah bodo amat, mengabaikan aja lah. Walaupun udah nggak nyaman perasaannya kan. Terus bus itu berhenti di sebuah halte dan naiklah seorang gadis cantik yang langsung menangkap pandangan pemuda itu. Justru dia lebih terkejut karena melihat pemuda itu di dalam bus. Jadi dia langsung menembus kerumunan, duduk samping di laki-laki itu. Dan orang-orang juga pada bingung menatapin gadis itu. Terus ditanya nih ke cowok tadi, si Robby tadi, kamu ngapain di sini? Kamu tahu nggak ini bis bakal kemana membawamu? Si orang ini masih mengerti bahasanya itu waktu itu. Karena dia ada yang ngajak ngomong, apalagi cewek cantik kan, dia seneng nih, dia bisa dibawa ngomong nih. Terus dia jawab lah, aku nggak tahu nih, aku lagi berpetualang dan nggak tahu sebenarnya aku nih bakal dibawa kemana sama bus ini. Terus si cewek itu dengan serius bilang, aku harus memperingatkanmu, kalau kamu berada dalam bahaya besar. Kenapa, kata Robby? Desa yang kamu tuju bernama Desa Pemakan Manusia. Penduduknya adalah kanib yang mereka suka
turis-turis asing yang tersesat di sini gitu ya. Pemuda itu nggak percaya dong, kayak ketawa-ketawa doang, mana ada kayak gitu. Tapi ngelihat wajah si gadis ini serius gitu, dia sadar kalau gadis ini sebenarnya kayaknya nggak berbohong. Lu serius, kata dia. Ya tentu aja, lihat aja sekelilingmu nih sekarang. Kamu nggak percaya? Mereka ini semua berasal dari desa itu, katanya. Terus si Robby tuh kan menatap wajah-wajahnya gitu, bener-bener kayak ketakutan gitu. Dia pikir, ih bener juga. Mereka ini natapnya tuh bukan kayak bingung, tapi lebih ke wajah lapar. Bahkan beberapa tampak kayak lagi membersihkan bibir gitu dengan lidahnya. Kayak gitu, kayak sedang membayangkan betapa lezatnya daging si Robby ini nanti. Kata perempuan itu kan, bus ini udah hampir dekat nih dengan desa itu. Kita harus segera kabur sebelum sampai sana, katanya. Terus bus itu kan melambatkan diri tuh saat mau melewati sebuah tanjakan. Jadi si gadis itu langsung nangkap tangan si Robby dan bilang, ini kesempatan kita, lari sekarang. Dia kabur lompat dari bus dan penumpang lain itu sempat bereaksi kaget gitu, dan akhirnya mereka sampailah turun dari bus itu dan lari dari situ. Terus si Robby tadi tuh bener-bener ngikutin gadis itu, tapi dia cepet banget larinya sampai kayak kecapean gitu. Akhirnya dia menoleh-noleh kemana-mana dan orang-orang desa itu tuh udah nyerah. Ternyata mereka tuh juga mengejar tapi nggak sampai. Jadi dari situ dia selamat lah sama si perempuan ini. Terima kasih, kata Robby kan. Dia duduklah di atas tanah sambil terengah-engah kecapean gitu. Kamu cepet banget larinya, katanya. Kalau kamu di kotaku mungkin kamu sudah jadi atlet, katanya. Dia lega kan si Robby ini, soalnya nyawanya selamat nih. Nah, kata cewek itu kan sambil jilat bibirnya, akhirnya aku bisa makan sendiri. Yo, jadi dia orang sana juga. Iya anjir. Tapi cewek kan? Bener juga. Ya paling nggak dia sendirian, nggak bisa nyerang kita dong. Ya bener juga sih. Apa sebaliknya? Jangan dong. Ya maksudnya menyelamatkan diri. Tapi harusnya kalau dia punya skill, kan dia bisa cepat lari nih, berarti dia udah sering ngejar-ngejar manusia. Yang pasti dia juga punya alatnya tuh, yaitu pisau buat ngekill. Iya juga ya. Tetap endingnya metong juga ya. Oke, gue lagi nih ya. Urban Legend juga nih. Oke, guys. Jadi ceritanya, ini POV dari cerita kakaknya ya. Katanya, aku tuh memiliki adik kecil bernama Arthur. Namun aku tuh sangat membenci dia. Dia sangat manja dan orang tuanya lebih menyayangi dia daripada aku. Siang itu, aku mendorongnya ke dalam kolam. Dia membuat suara kayak blup-blup itu dan aku melihat itu kayak lucu banget. Tapi ayah sama ibuku yang melihatnya langsung panik. Mereka langsung mengangkat Arthur dari air dan segera memanggil dokter. Ibu sangat lega ketika dokter mengatakan kalau adikku tidak apa-apa. Dan ayahku kemudian bertanya nih sama Arthur, kenapa dia bisa jatuh ke dalam kolam. Aku awalnya khawatir, takut kalau Arthur mengadukanku. Ternyata benar, Arthur mengatakan akulah yang mendorongnya. Aku sangat takut nih. Tapi ayahku ternyata membelaku. Dia terlihat sangat marah dan mengatakan padanya untuk berhenti mengatakan hal seperti itu. Aku pun lega, tapi yang membuatku makin benci Arthur, dia ini adalah anak tukang adu. Malam itu, ia meminta buat kue dengan selai sebelum tidur kepada ibu kan. Biasanya ibu tak akan memberikannya, tapi kali ini Arthur mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin karena ibu kasihan dengannya atas apa yang terjadi siang tadi, lalu aku juga pengen, lalu aku meminta juga kue yang sama kepada ibu. Tapi anehnya, ibu malam tadi, dia tidak menghiraukanku dan berpura-pura tidak mendengarkanku. Apa ibu curiga ya kalau aku bener-bener aku yang mendorong Arthur ke kolam? Padahal dulu, kedua orang tuaku nggak pernah membedakan kami. Kalau Arthur mendapatkan mainan baru, aku juga. Kalau Arthur dapat makanan, aku juga. Tapi segalanya berubah sejak sebulan ini. Tiba-tiba aja mereka mencurahkan segala kasih sayang itu semua kepada Arthur. Jadi dia tuh kayak besar kepala gara-gara itu. Dia meminta ini itu dan orang tuaku selalu memenuhinya. Sedangkan kepadaku sebaliknya. Mereka benar-benar acuh tak acuh kepadaku. Aku pun sering tanya nih, kenapa ini bisa terjadi kayak gini? Apa karena aku udah besar sampai mereka menganggapku udah nggak lucu lagi? Aku pernah nanyain hal ini ke Arthur, tapi dia malah mengatakan hal-hal yang kejam. Aku benar-benar membenci dia. Apalagi dia selalu menolak bermain sama aku. Namun perlakuan mereka pagi ini benar-benar udah keterlaluan. Mereka hendak berlibur ke pantai dan mereka hanya mengajak Arthur. Mereka tidak mengajakku. Aku benar-benar benci mereka sekarang. Dan aku lebih membenci Arthur. Karena itu aku menunggu malam tiba ketika orang tuaku sibuk menonton televisi di bawah. Diam-diam aku merangkak ke kamar Arthur yang sedang tertidur. Dan aku akan mengendap-endap di samping tempat tidurnya dan menekankan bantal ke wajahnya hingga dia tidak bernapas lagi. Sekarang mereka tuh tak akan bisa mengajak Arthur ke pantai. Setelah semuanya usai, aku tinggal kembali merangkak ke bawah di kotak sempit mengerikan yang mereka buat untukku. Loh, jadi kakaknya udah meninggal? Iya. Makanya ayahnya gak percaya pas Arthur bilang kakaknya yang mendorong. Dan itu juga yang bikin cuman Arthur yang dapat perhatian. Jadi kayak kotak sempit mengerikan itu adalah peti matinya dia. Oh, pantas nggak disayang lagi. Iyalah, orang udah ada, jadi kayak seolah-olah mereka itu masih nyimpan mayatnya itu di bawah tempat rumahnya itu. Serem. Oke. Last urban legend ya. Oke, sikat. Suatu malam,
Fendi menginap di tempat teman akrabnya. Seperti biasa yang memang dilakukannya tiap akhir pekan. Kebetulan malam itu, kakak perempuan temannya ini lagi tengah melahirkan di rumah sakit yang gak jauh dari rumahnya ini. Dan dia ini ngelahirin bayi yang sehat lah, laki-laki. Tapi menurut kepercayaan Islam kan katanya ari-ari dari bayi yang baru lahir itu harus dikubur segera. Tapi karena itu udah malam, jadi kakak iparnya tuh memutuskan buat menaruh ari-ari itu di dalam sebuah toples dan ditipin ari-ari itu ke rumah temennya ini. Abis itu kakak iparnya tuh pergilah menunggu bayinya di rumah sakit yang baru lahir kan, dan berjanji bakal ngambil keesokan harinya ari-ari tadi. Tapi sebelum pergi, kakak iparnya tuh memperingatkan dia tuh buat mengunci semua pintu dan jendela. Bahkan sebelum pergi, dia tuh sampai ngecek pintu dan jendela dari luar dan memastikan kalau udah bener-bener terkunci semua pintu sama jendelanya. Nah, temannya tuh langsung menaruh toples tadi tuh dalam kulkas kan. Terus malam itu mereka segera tidur lah. Tapi sekitar jam 2.30-an si Pendi ini terbangun karena ada suara aneh dari luar rumah. Suaranya itu bener-bener kayak suara garukan kuku dan cakaran gitu. Dia bangunin lah temennya. Dan temennya ini bangun dan dia juga mendengarnya. Itu membuktikan kalau mereka ini bener-bener mendengar berdua, bukan halusinasi si Pendi doang. Mereka carilah sumber suara kan, pelan-pelan mengendap gitu dan menyadari asalnya dari pintu depan. Seolah-olah tuh ada sesuatu yang sedang mencakari pintu depan, berusaha untuk masuk. Terus karena gagal, suara itu menghilang sebentar, ada suara jejak kaki dan pindah ke arah yang lain. Suara cakaran itu jadi kayak muncul lagi dari luar jendela. Lalu hilang lagi, ntar ke jendela yang lain lagi. Seolah-olah apapun yang berada di luar itu sedang berusaha keras buat masuk dan mereka tuh bingung mau ngapain. Karena mereka posisinya terdesak saat ini. Mereka menangis dan memutuskan buat berdoa kan. Tapi semakin keras mereka berdoa, semakin keras suara cakaran itu. Bahkan sayup-sayup katanya mereka tuh dengar suara tawa dan bahkan tangisan di sela-sela suara cakaran itu. Sampai ada sesuatu yang dari luar tuh bener-bener mulai nggak sabar dan menggobrek-gebrek pintu. Tambah takut dong mereka dan berhenti berdoa kan akhirnya. Tapi lama-kelamaan suaranya itu berhenti seiring dengan suara azan muncul, azan subuh. Dan keesokan harinya mereka pun baru paham nih kenapa kakak iparnya tuh benar-benar mengunci seluruh rumah dan jendela itu secara rapat-rapat karena dia menceritakan tentang kakak namanya hantu Pontianak gitu, sosok hantu perempuan yang sangat menyukai darah. Dan malam itu bener aja di kulkas mereka tuh memang tersimpan ari-ari yang masih menyimpan darah segar. Oh, pantas pada nyerbu ya. Nah iya, karena katanya itu kesukaan kunti-kunti gitu. Memang Pontianak ini dalam bahasa Malaysia ya, artinya tuh ya kuntilanak. Iya, ih, ngeri. Oke, cukup lah ya. Cukup. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, tapi like dan dislike harus sama-sama subscribe. See you to the next video and goodbye.